Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai layanan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa normal maupun siswa difabel untuk mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama. Sistem tersebut memungkinkan siswa difabel yang tidak mengalami disabilitas intelektual untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah reguler, bukan SLB atau sekolah luar biasa. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai layanan anak berkebutuhan khusus. Semua orang sadar bahwa anak-anak dengan kondisi cacat yang dapat kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki hak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk kehidupan, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaannya sendiri. Kesadaran inilah yang mendorong adanya gerakan untuk menuntut kesamaan hak terhadap orang-orang berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus lazim juga disebut sebagai pendidikan luar biasa ataupun disebut sebagai special education. Lahirnya pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini dilatar belakangi oleh kesadaran akan hak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi manusia. Dalam upaya melindungi hak anak secara formal dan legal, dibentuklah United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF pada tahun 1946 yang merupakan badan internasional yang melindungi hak anak. Istilah pelayanan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus digunakan dalam upaya menjelaskan tentang program dan pelayanan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan keterbatasan dalam mengikuti program pendidikan dengan berbagai alasan dan membutuhkan bantuan khusus. Menurut UNESCO tahun 2005, anak yang memerlukan pendidikan khusus adalah anak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti program pembelajaran reguler sebagai akibat dari keterbatasan yang dimiliki anak atau ketidakberuntungan. Karena masalah sosial, emosional, dan perilaku, sekolah merasa perlu adanya penanganan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan memisahkannya di kelas khusus. Umumnya, jumlah anak dalam kelas ini lebih sedikit dari kelas umum. Mengingat jumlah anaknya lebih sedikit, maka pembelajaran dalam kelas ini menjadi lebih individual dan khusus. Dengan konsep ini, anak berkebutuhan khusus ditempatkan dalam ruangan yang memungkinkan anak mendapatkan perlakuan khusus yang diatur dan direncanakan untuk individual. Namun kenyataannya pada saat ini perubahan paradigma masyarakat dalam memandang orang dengan kebutuhan khusus mendorong sekolah untuk memberikan layanan yang total atau continuum of service. Layanan kontinum adalah pilihan-pilihan jangkauan penempatan yang dapat memberikan untuk melayani anak secara tepat. Maka dari itu, saat ini pelayanan anak berkebutuhan khusus menggunakan model inklusi yang sejalan dengan teori pijakan dari Vygotsky. Prinsip dasar dari teori Vygotsky ini bahwa anak melakukan proses membangun berbagai pengetahuannya tidak terlepas dari pengaruh sosial di mana anak berada. Vygotsky percaya bahwa proses kognitif anak berkembang optimal ketika di sekolah, yaitu saat anak berinteraksi dengan teman dan guru. Oleh karena itu, upaya terbaik agar ABK dapat bertahan hidup dengan kemampuan sendiri di masyarakat adalah dengan dibarukan dengan kelas reguler atau sekolah inklusi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari penjelasan mengenai hakikat layanan anak berkebutuhan khusus, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus juga sama dengan anak reguler yang lainnya. Hanya saja mereka memiliki keistimewaan yang orang lain tidak miliki. Oleh karena itu, saat ini tepat sekali dengan dibentuknya sekolah inklusi yang memberikan wadah atau sistem untuk menampung anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan di lingkungan anak reguler sehingga
ABK bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak reguler dan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan usia atau perkembangannya tanpa memandang derajat, kondisi ekonomi, ataupun kelainannya.